Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Hidayat dari kelas Teknik Lingkungan 4B dengan NIM 230810656. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data statistik ke aplikasi SPSS. Di sini ada 3 soal. Untuk pertama, saya akan membacakan nomor soal 1, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat hingga 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat akan dicatat hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter. Yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 3 kategori, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Ini semua data dari kategori pupuk ini sama-sama 20 datanya. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Untuk soal nomor 1 ini, kita akan menguji ANOVA. Tapi sebelum kita menguji ANOVA, kita akan memindahkan data ini, 3 kategori pupuk ini, akan saya pindahkan ke Excel. Ini sudah saya pindahkan ke Excel dengan keterangan ini keterangan pupuk ini ada 1, 2, dan 3. Keterangannya 1 pupuk kandang, 2 pupuk kompos, dan 3 pupuk kasting. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk masuk ke SPSS-nya, kita ke variabel view. Variabel view kita ketik aja. Yang pertama yaitu X, enter aja. Yang kedua Y, kita enter juga. Untuk selanjutnya ini decimalnya kita nolin dulu. Untuk labelnya yang pertama itu adalah pupuk, dan yang kedua yang untuk label Y yaitu tinggi. Untuk values-nya kita ganti, karena ada 3 kategori pupuk, maka kita masukkan ketiganya, yaitu pertama pupuk kandang, di enter. Yang kedua pupuk kompos, enter. Yang ketiga pupuk kasting, enter. Klik OK. Nah, setelah ini balik lagi ke data view. Nah, terdapat 2 variabel X dan Y. Untuk selanjutnya kita balik lagi ke Excel. Ini pupuk dan tinggi kita salin semua, kita copy, pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, dari total data ini terdapat 60 data. Yang pertama yaitu 20 data dari pupuk kandang, 20 data lagi dari pupuk kompos, dan 20 data lagi dari pupuk kasting. Total semua ada 60 data. Untuk selanjutnya, sebelum kita menguji ANOVA, saya akan menguji ANOVA atau menguji normalitas supaya tahu data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, dengan cara yaitu pertama analyze, yang kedua deskripsi statistik, dan selanjutnya explore. Nah, untuk pupuk ini ditaruh di faktor dan tinggi ditaruh di dependent list. Untuk plot jangan lupa ini normality plot with list di centang, terus di continue, terus oke. Dari hasil tadi terbentuknya yaitu ini, terdapat output. Nah, yang kita gunakan yaitu output test normality.
tes normality dibedakan menjadi dua, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, berhubungan saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka saya akan menjelaskan bagaimana data ini bisa disebutkan data berdistribusi normal atau tidak dengan cara ini. Apabila data berdistribusi normal itu signya lebih besar dari 0,05. Namun di data di sini terdapat signya itu signifikannya 0, memakai signifikan 5% karena alfanya belum diketahui, maka saya menggunakan 0,05. Terus yang untuk pupuk kandang signifikannya 0,113, yang kedua pupuk kompos dengan signifikannya 0,2, untuk pupuk cacing 0,2 juga. Maka dapat disimpulkan bahwa tiga kategori pupuk berdistribusi normal karena dengan alasan data berdistribusi normal itu signya lebih besar dari 0,05, sedangkan data berdistribusi tidak normal itu lebih kecil dari 0,5, sedangkan ini lebih besar semua signifikannya. Terus selanjutnya kita akan menguji ANOVA. Setelah menguji data berdistribusi normal ini, saya akan menguji ANOVA-nya. Yang pertama saya akan tag ini analyze, terus compare mean, terus one way ANOVA. Jadi pupuk dimasukkan ke faktor dan tinggi masukkan ke dependent list, dan tinggal klik OK. Dari hasil ini maka terdapat hasil output one way ANOVA dengan hasil F 2,748. Ini adalah hasil dari penghitungan uji ANOVA. Maka dapat ditarik kesimpulan dari aplikasi SPSS dengan manual, yaitu sama dengan penghitungan manual, yaitu F hitungnya 2,748. Menarik kesimpulan dari nomor 1, tingkat signifikan uji alfa 5%. Kenapa pakai 5%? Karena tidak diketahui alfanya, maka pakai 0,05. Terus statistik yang digunakan F hitung F 0,05, yaitu 2,57. Dari mana? Dari sini, dari rata-rata kolom dan error. Rata-rata kolom itu 3 kurangi 1 sama dengan 2, dan K N kecil dikurangi 1 sama dengan 57. Dari F tabel 2,57 itu 3,16. Maka dapat ditarik kesimpulan karena F hitung 2,748 kurang dari F tabel 3,16, maka H0 diterima. Jadi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cacing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dan itulah jawaban untuk nomor 1. Terus saya akan lanjut untuk nomor 2. Untuk nomor 2, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk cacing terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Karena di sini hanya dibutuhkan cuma keefektifan pupuk kandang dan pupuk cacing, maka pupuk kompos kita hapus dulu. Contoh ini dihapus dulu. Nah, untuk sebelumnya kita akan memindahkan data pupuk kandang dan pupuk cacing ke dalam Excel. Nah, di sini. Nah, ini sudah saya pindahkan tadi data pupuk kandang dan pupuk cacing. Untuk keterangannya nomor yang pupuk ini 1 dan 2. Untuk 1 itu pupuk kandang dan 2 ini pupuk cacing. Dan selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi SPSS-nya lagi. Untuk variable view sama kita ketik X, enter, dan Y. Sama saja, nah ini desimalnya dibikin 0, terus tabelnya sama pupuk dan tinggi. Nah, untuk value-nya di sini karena yang dibutuhkan keefektifan cuma 2 pupuk doang, maka kita
menambahkan value cuma 2, yaitu 1 pupuk kandang, enter, dan kedua pupuk cacing. Oke, kita ke data view lagi. Nah, setelah itu kita memindahkan datanya lagi dari Excel ke SPSS yang ini. Kita salin dulu. Copy. Kita paste di sini. Nah, ini jumlah data ada 40, yaitu dari 20 data pupuk kandang dan 20 data pupuk cacing. Terus selanjutnya yaitu karena kita hanya uji dua pihak atau dua populasi, maka saya akan menghitung analyze yang pertama, yaitu analyze. Terus kita ke compare min, yaitu dengan independent sample t-test. Nah, ini pupuk ke grouping variabel dan tinggi ke test variabel. Terus option tidak. Oh, ini grouping variabel define group. Ini grup 1 dikasih kode 1 dan grup 2 kasih kode 2, di continue. Saya pencet oke. Nah, dari hasil tersebut terdapat dua output. Ini adalah dua output t-test. Yang pertama yaitu grup statis, yaitu pupuk kandang yang N-nya 20 dan min-nya 48,80. Untuk pupuk cacing yaitu N-nya 20 dan min-nya 46,05. Saya akan menggunakan independent sample test. Bagaimana mencari tahu apakah ada perbedaan antara keefektifan pupuk kandang dan pupuk cacing. Menggunakan independent sample test, yaitu dengan signifikan dua tilet, yaitu equal variances assumed dan equal variances not assumed, yaitu dengan nilai 0,0065 dan 0,67. Karena kita menggunakan data uji 5% atau dengan 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata pupuk kandang dan pupuk cacing, karena ini tidak melengkapi data untuk 0,05. Terus selanjutnya nomor 3. Untuk nomor 3 yaitu soal nomor 3, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja atau X dan kepuasan kerja atau Y pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel mengenai motivasi kerja dan kepuasan kerja. Ini terdapat 20 data dari motivasi kerja dan 20 data kepuasan kerja. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama yaitu tentukan persamaan regresinya, yang kedua menentukan koefisien korelasinya, yang ketiga koefisien determinasinya. Untuk nomor 3 ini seperti nomor 1 dan 2, kita memindahkan data ini motivasi kerja dan kepuasan kerja ke Excel dulu. Sebelumnya saya sudah memindahkannya. Ini variabel X itu data motivasi kerja, dan variabel ini data kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk aplikasi SPSS-nya, sama kita buka variabel view, terus kita tulis X sama X dan Y, di enter, desimal 0.
Untuk label ini ditulis yang X itu motivasi kerja, dan untuk label Y itu kepuasan kerja. Nah, sudah. Nah, balik ke data view, terus balik lagi ke Excel. Ini disalin lagi, copy, masuk ke SPSS lagi, paste. Nah, untuk mencari 3 pertanyaan tersebut, saya akan untuk ini analyze, pertama analyze, terus ke regression, terus ke regression, terus ke linear. Nah, ini motivasi kerja ke independen, terus kepuasan kerja ke dependen. Kita klik OK. Nah, ini udah di ini input content equation continue. Klik OK. Nah, dari data tersebut saya mendapatkan ini, mendapatkan koefisiennya, yaitu nilai konstan motivasi kerja yaitu 140,722 dan min 162. Ini dijelaskan dari sini karena pada rumus R yaitu pada persamaan regresi linear sederhana Y topi yaitu A plus BX. Untuk nilai A-nya yaitu nilai A yaitu 140,722. Ini sama dengan hasil manual 140,722 dan motivasi kerja min 162. Ini karena saya ini dibulatkan berarti 0,118 dibulatkan menjadi 0,1618 X. Ini hasil manual dengan hasil SPS sama. Untuk selanjutnya yaitu menentukan koefisien korelasinya, yaitu dengan cara analyze terus ini ke correlate, terus ke bivariate. Ini masukkan semua, terus option min and standard deviation diklik, terus continue. Yaitu selanjutnya kita klik OK. Nah, dari koefisien tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel X motivasi kerja dengan variabel Y kepuasan kerja terhadap variabel ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap motivasi kerja terhadap variabel Y yaitu kepuasan kerja, karena tidak ada hubungannya antara dua variabel tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ketiga, determinasinya, kok menentukan koefisien determinasi, karena sebelumnya sudah menghitung determinasi. Kita scroll ke atas, yaitu ini model summary, dan ini adalah hasil dari koefisien determinasi yang dapat disimpulkan bahwa variabel X hanya berpengaruh sekitar 0,7%. Dari 0,07 ini dapat disimpulkan bahwa jadi variabel X hanya berpengaruh sekitar
7% terhadap Y dan sisanya 99,93% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut penjelasan soal nomor 1 sampai 3 dari saya. Ucapan terima kasih. Apabila ada salah dari kata maupun perbuatan, saya minta maaf apabila ada ucapan saya yang salah, dan apabila ada tidak saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.